Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YMA Publisher semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melangsungkan live yang bertujuan untuk menceritakan sebuah buku yang sedang dalam proses penerbitan YMA Publisher. Oke, di sini ada 3 orang pembicara atau 3 orang penulis dari buku Volume Story yang akan bercerita pada sesi ini. Ada Kak Tia, terus ada Kang Gilang, sama ada Teh Ega. Namun kayaknya Teh Ega nanti nyusul karena ada pasien katanya. Halo Kak Opi, halo Salma. Kami lagi nunggu pembicaranya nih. Apa kabar Kak Opi? Salma, apa kabar Salma? Masih aktif kan di You Peduli? Oke, baru 2 ya bergabung. Kami menunggu para pembicara, menunggu Katia, menunggu Gilang, dan menunggu Mega. Sambil menunggu, jadi buku Volume Story ini terdiri dari 19 cerita. Salma juga termasuk ya, Salma menuliskan cerita tentang Maunah. Nah, 19 cerita ini berbagai latar belakang kayak gitu kan. Apa tuh namanya? Ada yang relawan pendidikan, ada yang relawan kemanusiaan, terus ada juga kayak Teh Ega nih, beliau backgroundnya adalah kesehatan. Jadi dia bercerita tentang gimana backgroundnya dia itu bermanfaat untuk menjadi relawan. Halo Katia, udah bergabung ya Katia? Aku undang Katia ya. Kayak gitu, jadi macam-macam backgroundnya. Ada juga yang relawan SLI, Sekolah Literasi Indonesia. Terus aku juga bercerita tentang gimana jadi relawan di Ogan Ilir, Gilang cerita tentang Palestinanya. Pokoknya banyak lah cerita-ceritanya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membaca cerita-cerita tersebut, jangan ragu untuk ikutan PO. Karena PO-nya terakhir hari ini. Kalau misalnya boleh nulis di kolom komentar. Kemudian apa ya, bukunya tebel gak kira-kira Volume Story ini? Nggak terlalu tebal, sekitar 200 halaman. Dan saya merasa apa ya, luar biasa gitu ya, karena bisa selaku editor tuh bisa membaca lebih dahulu gitu kan. Ada Kak Ovi juga, jadi si Volume Story ini, buku Volume Story ini dieditori oleh 2 orang, aku sama Kak Nufri Amelia. Terus ada juga 1 orang proofreadernya dari tim YMA Publisher. Jadi banyak orang yang bergabung gitu ya, mewujudkan buku Volume Story ini hingga akhirnya bukunya bisa rilis pada bulan ini. Katanya kesulitan masuk, coba aku undang lagi ya Kak. Coba Kak aku undang lagi tuh. Mungkin jaringannya kali ya. Nah, masih muter-muter Katanya di sini. Dicoba lagi ya Kak, atau update Instagramnya dulu Kak. Gitu. Jadi ceritanya nih, aku lanjutin lagi ya, cerita tentang buku Volume Story ini dimulai tahun 2020 awal. Jadi ceritanya awalnya kan aku tuh ikutan SLI tahun 2019, kemudian tahun 2020 selesai kan SLI-nya, aku pulang tuh ke Garut akhir 2019. Awal 2020 aku bergabung dengan Yuk Peduli. Jadi ngerasa bisa melanjutkan estafet kerelawanan gitu ya, walaupun perbedaannya ada gitu antara menjadi relawan pendidikan dan relawan kemanusiaan. Oke Katia, silahkan update dulu IG-nya ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya teman-teman ya. Nah, balik lagi lah ke cerita aku ya. Jadi pas waktu tahun 2020 awal itu, aku tuh kan bergabung tuh dengan You Peduli. You Peduli adalah relawan kemanusiaan yang berkantor di Garut gitu, You Peduli ini. Nah, aku tuh awalnya ketemu dengan You Peduli itu diwasilahi oleh Gilang. Jadi Gilang kan udah malang melintang tuh, pokoknya soal kerelawanan jangan ditanya lagi lah, pokoknya Gilang tuh banyak banget pengalamannya. Akhirnya kita tuh ketemu di acara sekolah Cikal waktu itu tuh, di Sekowening, sekolahnya Pak Andi.
kita ketemu terus sharing, terus akhirnya Gilang ngajakin aku ke You Peduli, akhirnya aku gabung ke You Peduli sebagai relawan copywriting, nulisin storytelling dari cerita-cerita para apa namanya para penerima manfaat. Kemudian aku juga beberapa kali terlibat dalam penyaluran bantuan di Peduli. Kayak ngerasa, wah alhamdulillah ya abis dari SLI Dompet Duafa terus balik lagi ke dunia kerelawanan. Ini dunia kemanusiaan gitu yang aku juga tuh baru banget, karena kan di relawan kemanusiaan ini kayak dibukakanlah mata hati kita ya, dan juga diri kita bahwa di samping kita itu masih banyak banget orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang untuk tidur pun, untuk tidur hangat pun tuh mereka tuh luar biasa harus berjuang begitu. Yang aku yang paling membuat aku tersentuh itu adalah kisahnya Maunah, teman-teman, yang diceritain oleh Salma di dalam buku Volume Story, di mana ketika Gilang udah masuk nih. Bentar ya teman-teman, kita sambung lagi ceritanya. Aku undang dulu Gilang. Oke, ini udah ada 4 pemirsa. Teman-teman, sengaja di poster gak aku tulisin ada door prize atau apa-apanya, karena mau melihat keseriusan teman-teman gabung di dalam live ini. Gilang, itu mati lampu. Ya, Nid. Luar biasa sekali Gilang. Tuh kan teman-teman. Pokoknya tadi kalau 5 mati lampu. Iya. Gimana kabarnya Gilang? Baik, alhamdulillah Nida. Nida gimana kabarnya di Palembang? Alhamdulillah sehat. Awis tepang, orang Garut. Iya, tuh mudah-mudahan lah nanti kita bisa ketemu ya. Amin. Ketika aku pulang ke Garut. Garut aman tapi kan? You Peduli masih aman. Tapi sekarang Garut lagi zona merah nih. Oh iya. Lihat dari info Jabar, Garut itu kota kedua terbesar yang menyumbang COVID terbanyak. Wah, Masya Allah. Tapi orang-orang di sana pada pakai masker kan? Maksudnya ketika zona merah itu bukan hanya zonanya yang merah, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Itu gitu gak? Tahu sih, kalau aku sih pakai masker terus. Alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan ya Gilang. Apalagi Gilang kan suka jalan-jalan kemana-mana tuh. Ketemu banyak orang. Sekarang sih lagi di stop dulu. Aku memilihmu udah nyampe mana? Ada proyek apa nih akhir-akhir ini atau dekat-dekat ini? Dit. Jadi aku memilihmu itu baru sekarang lagi ngerintis buat bisnis fashion dulu sih ini. Terus sekarang lagi buku Aku Memilihmu juga seri pertamanya itu lagi, nanti setelah ini nih buku yang volunteer beres kita nanti mulai garap buku Aku Memilihmu seri pertama. Oh, mantap nih. Tuh kan teman-teman, gak nyesel pokoknya ikutan live di sini karena ada Gilang yang mau cerita, berbagi inspirasi, terus ngemotivasi kita supaya tetap semangat gitu. Gilang tuh banyak banget proyeknya, banyak banget juga organisasinya. Jadi nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya nih ke Gilang, baik itu seputar kesibukannya Gilang atau kerelawanan, boleh tulis di kolom komentar. Oke Gilang, kita buka dengan pembacaan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil nunggu yang lain nih, karena katanya Mega tadi ada ini ya. Katia lagi update Instagramnya. Terus Ega katanya ada pasien mendadak, jadi ada harus ngurusin pasien dulu. Jadi kita ngobrol dulu aja ya. Oh iya, jadi Mega itu kedua orang tuanya itu lagi sakit udah beberapa hari. Oh, innalillahi. Jadi lagi ngerawatnya nih. Kita doanya juga tuh buat kedua orang tuanya supaya cepat sembuh ya. Iya, mudah-mudahan ya teman-teman, kita doakan untuk orang tua Teh Mega, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Oke Gilang, langsung aja nih ya, ini kan banyak nih, udah ada 5 orang nih viewersnya, mungkin boleh kasih cerita Gilang pembukanya, motivasi apa sih Gilang yang membuat Gilang terjun ke dunia relawan? Apa ya, jadi dulu itu masuk relawan itu di tahun sekitaran udah lulus SMA lah di tahun 2015. Jadi waktu itu Gilang itu karena memang keterbatasan ekonomi ya. Jadi lulus SMA itu nggak langsung jadi masuk kuliah gitu ya. Jadi harus nunggu 1 tahun. Gap year, welahnya istilah keren nama.
Jadi 1 tahun itu Gilang itu nganggur di rumah karena memang udah ngelamar ke mana-mana tapi nggak diterima. Ya udahlah, jadi nganggur tuh waktu 1 tahun. Tapi ketika udah Itu beberapa kan bulan ya, 2015. ya sekitar 2015. Jadi baru beberapa bulan aja ya, itu ya apa ya, ngerasa bahwa diem di rumah itu bukan apa ya, bukan hidup Gilang gitu ya. Karena memang hidup Gilang itu adalah petualang gitu ya. Jadi Wah. waktu itu Gilang itu nyari info-info tuh tentang eh ya aktivitas lah untuk ngisi kekosongan, dan akhirnya Gilang itu sama Pak Andi ya, kita kenal ya Pak Andi itu motivator kita bersama. Jadi Pak Andi itu ngerekomendasiin satu lembaga untuk Gilang terjun apa ya, aktif di dalamnya. Dan waktu itu Gilang ketemulah namanya, waktu itu di tahun 2016 itu apa ya, KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Oh iya iya. Jadi kan waktu itu tahun-tahun itu kan rame-ramenya itu isu-isu Palestina ya, waktu digempur habis-habisan sama Israel. Nah akhirnya tuh saya tertarik tuh gabung di sana gitu ya. Dan jadilah itu pertama kali Gilang menjadi relawan gitu ya di tahun segitu. 2015. Ya, masuk hampir-hampir masuk ke 2016 lah gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sebuah lembaga sosial kemanusiaan, Gilang itu aktif di beberapa apa ya, kegiatan kemanusiaan, seperti waktu itu kan banyak banget tuh bencana yang melanda Garut. Nah akhirnya Gilang juga waktu itu menjadi relawan kebencanaan di Garut, terus menjadi relawan desa juga waktu itu. Nah tapi Gilang lebih fokusnya itu aktif di apa ya, di kemanusiaan, khususnya di Palestina. Halo Katia. Selamat gabung Katia. Kemanusiaan di Palestina. Sok lanjut Gilang. Siap. Nah, jadi nyampe mana itu nih tadi? Kamu tuh masuk ke organisasi yang berfokus pada Palestina. Nah, jadi waktu itu sebenarnya sih Gilang itu Gilang coba. Di mana? Nah, udah. Coba lanjut lagi. Siap. Jadi sebenarnya itu waktu itu kan ada bukan mendaftar jadi relawan sih, tapi menjadi karyawan. Tapi ternyata Gilang nggak keterima lagi. Ya udahlah jadi ya udahlah jadi relawan aja gak apa-apa. Tapi waktu pertama kali masuk itu, dan Gilang itu langsung diangkat menjadi ketua tuh di Kabupaten Garut, menjadi ketua relawannya lah. Dan pertama kali terjun ke lapangan itu langsung Gilang itu langsung ketemu sama Syekh Palestina tuh di Masjid Besar Kecamatan Semarang. Gilang itu tidur bareng sama Syekh Palestina, kajian bareng, makan bareng, tidur bareng. Wah, pokoknya pertama kali itu menjadi sebuah kenangan yang indah banget tuh. Nah, dan semenjak itu Gilang itu apa ya? Mendengar sebuah sinyalnya agak kuat ya, Katia sinyalnya. Lanjut, Dit? Ya, lanjut. Nah, jadi waktu itu Gilang itu mendengar isu Palestina itu hanya lewat media saja, di Instagram, di Facebook. Nah, tapi waktu itu di tahun 2015-16an itu Gilang itu mendengar langsung kejadian sebenarnya yang ada di Palestina, dan ternyata dari Syekh yang tadi yang barengan sama Gilang itu. Ya, dari dia. Dan ternyata kondisinya itu lebih parah daripada yang diberitakan oleh media. Jadi banyak hal yang memang media juga kayak nutupin gak sih? Iya, tentunya. Karena memang kita sudah tahu lah media itu milik siapa, gitu ya. Dan apa ya, banyak banget kondisi-kondisi Palestina yang sesungguhnya enggak kita temukan di media, dan itu Gilang temukan di Syekh Palestina langsung. Dan semenjak itu Gilang semakin bersemangat, semakin menggelora ya jiwa kemanusiaan itu untuk insya Allah sampai akhir hayat akan komitmen untuk ikut berkontribusi membela dan membebaskan Baitul Maqdis insya Allah.
Allah. Nah sekarang kaitannya dengan kan kemarin itu ikutan yang KNRP itu ya. Terus kan sekarang juga Gilang tuh masih fokus di Palestina. Organisasinya organisasi apa Gilang kalau boleh tahu? Yang Ya, sekarang jadi Gilang ikutin. siap. Jadi di KNRP itu gak lama ya. Jadi gak lama. Jadi langsung diganti sama Kasih Palestina. Dan Kasih Palestina itu punya sayap namanya untuk apa ya? Khusus untuk relawan. Namanya itu Al-Quds Volunteer International. Nah, Gilang selama 2 tahun ngejabat dan kemarin-kemarin itu ada beberapa konflik ya di atas. Jadi relawan itu apa namanya? Down lah gitu, nggak ada aktivitas lainnya. Dan di akhir 2019-an lah Gilang itu masuk di You Peduli. Nah, jadi di You Peduli juga pun meskipun programnya Indonesia, tapi Gilang juga di sini juga apa ya, alhamdulillah ada program juga untuk sosial kemanusiaan di luar negeri, terutama Palestina. Jadi masih terus ya nyambung gitu, walaupun gak di lembaga yang awal, tapi di lembaga yang lain pun juga jadi gitu ya. Yang penting niat kitanya kan kontribusi kayak gitu, jadi relawan kayak gitu ya. Betul. Iya. Nah, Gilang tuh banyak lah aku baca dari CV Gilang, terus ngelihat juga bagaimana pengalamannya Gilang, kan banyak banget organisasi kegiatan yang Gilang ikuti gitu ya. Terus yang aku penasaran nih sama Gilang, seberapa besar sih pengaruh relawan atau pengaruh kegiatan menjadi relawan, khususnya relawan Palestina terhadap kehidupan Gilang? Karena kan kita tahu ya, relawan tuh gak dibayar. Terus ngengita waktu kita, bahkan tenaga, sampai duit kita juga tuh tersita kayak gitu. Kok masih betah sih dengan hal-hal yang kayak gitu? Padahal kan kalau kita mikirnya ya udah sih gak dapat materi, gak dapat keuntungan secara materi gitu. Tapi kenapa Gilang masih betah? Ya, jadi kalau kita jadi kalau Gilang mau flashback ke belakang gitu ya. Jadi di awal-awal menjadi relawan itu Gilang masih gak punya apa-apa nih, gak punya motor, gak punya uang. Jadi Gilang itu untuk untuk datang ke sebuah acara itu Gilang harus jalan kaki. Mantap. Jalan kaki berapa kilometer ya. Jadi kalau acaranya itu jam 7, biasanya kita acara CFD itu kan jam 7 ya. Jam 7 paling lama. Nah, Gilang itu jam 6 itu harus udah OTW dari kosan. Iya, jalan kaki. Supaya on time, karena Gilang kan orangnya itu menghargai waktu ya. Jadi harus on time banget tuh. Jadi selama beberapa tahun jalan kaki terus ya pokoknya gitulah, menyedihkan. Tapi ketika kita menjalaninya dengan ikhlas itu setelah beberapa tahun menjadi relawan ya, mengabdikan diri, waktu, tenaga, pikiran dan semuanya, dan alhamdulillah beberapa tahun ini ya masih banyak banget keberkahan yang datang ke kehidupan Gilang. Yang dulunya itu keberkahannya jangan diceritain, karena itu diceritain di volume story ya gak? Oh iya benar. Biar teman-teman tuh penasaran, jadi gak usah diceritain keberkahan apa, banyak kan keberkahannya. Banyak jangan banget. Diceritain di sini, oke? Jangan diceritain di sini karena pasti teman-teman penasaran kan. Nah, biar teman-teman ikutan PO buku volume story terakhir hari ini. Yang mau PO DM Instagram JMA Publisher. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kepada Gilang, boleh tulis di kolom komentar. Kayak gitu, nanti di akhir setelah Katia, kita akan sesi tanya jawab. Gitu ya Gilang ya? Siap, tidak. Oke, lanjut sekarang Katia. Katia ini masih muter-muter BTW. Katia udah bisa nyambung? Halo Teh Nida, halo Mas Gilang. Halo Tia. Halo Katia. Udah alhamdulillah udah setelah dengan perjuangan. Iya. Alhamdulillah baik. Selamat malam Teh, selamat malam Bang. Oh malam. Siapa Bang Gilang? Udah malam di sana Gilang, ya Allah. Iya, udah malam. Ya ampun, di sana belum. Bukan di Aceh, Bang. Bukan di Sulawesi.
Oh, Sulawesi. Kendari ya? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Iya, iya, Kendari. Oke, Katia, karena Katia tadi ini ya, apa namanya, susah masuk, langsung aja deh Kak. Pertanyaan pertama nih, pertanyaan pembuka untuk Katia. Motivasi apa sih yang mengantarkan Katia ini menjadi seorang relawan? Iya, Motivasi utamanya apa? ya, gimana teh? Jaringannya nggak bagus kayaknya. Bisa diulangi teh? Motivasi, aku tulis ya. Motivasi Katia. Motivasi Katia. Halo, Ya, halo. suara aku Motivasi kedengeran ya? Katia. Tapi suaranya teteh nggak Iya, kedengeran. Ke Gilang kedengeran nggak suaraku? Dengar, jelas. Dengar ya, jelas ya. Katia, halo. Kayak jaringanku yang nggak bagus deh. Apakah aku Iya. harus keluar lagi? Ceritain dulu deh. Ya ampun, halo. Ntar aku tulis di kolom komentar. Iya, ya. Tulis Nid. Nih. Ya Allah, luar Atau biasa ya. gini aja, ditulis perjuangan. aja deh di tes. Nih. Motivasi Katia selama Gimana jadi sih? relawan. Silakan Kak. Itu tuh Oh, di bawah tuh motivasi Kak. katanya jadi relawan. Oke. Terima kasih Teh atas pertanyaannya. Mohon maaf ya, jaringan di sini tidak begitu mendukung. Iya, gak apa-apa, Jadi Kak. motivasi aku itu teman-teman kenapa memilih untuk menjadi relawan, pertama-tama karena suka banget sama ketemu orang-orang baru. Yang kedua itu dari kecil emang suka banget tuh nonton-nonton berita mengenai orang-orang yang dibantu gitu kan. Jadi Iya. kayak merasa wah, profesi ini atau kegiatan seperti ini kayaknya asik deh gitu. Terus jadi kayak tertantang aja sih. Maksudnya ketika kita jadi bermasyarakat, jadi kayak merasa bahwa hal seperti ini tuh hal seperti ini tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi ya udahlah, karena aku ngerasa bahwa hal-hal ini tuh positif bagi aku, jadi ya udah aku memilih untuk jadi relawan. Mantap. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ya ampun, maaf ya jaringannya. Aku kasih bahasa isyarat gitu. Hal unik yang Katia temuin Oh di iya, Bima apa, Kak? jadi teman-teman di tahun 2018 itu aku pernah mengabdi di NTB, tepatnya di Kabupaten Bima. Jadi selama 1 tahun dalam program Sekolah Literasi Indonesia, sekalian promosi ya. Ya, Sekolah boleh. Literasi Indonesia sebagai konsultan relawan pendidikan dan trainer juga, sekaligus juga sebagai coach gitu. Nah, Iya. selama 1 tahun di Kabupaten Bima itu ada banyak hal yang aku alamin, hal-hal unik tentunya. Salah satunya dari segi bahasa di masyarakat Kabupaten Bima, di mana bahasa mereka itu kayak yang menurutku itu unik loh. Jadi ada satu kata, huruf D deh. Jadi ada satu huruf, yaitu huruf D. Mereka itu tidak menyebut D gitu kan. Kalau kita yang Gimana contohnya? biasa ini kan mengucapkan huruf D itu ya udah D kan. Tapi D, mereka itu mengucapkan huruf D itu pakai D gitu. D. Jadi kayak ngerasa bahwa awal-awal Kayak cadel gitu. mikirnya ya. bahwa orang Bima itu kayaknya nggak bisa deh mengucapkan huruf D. Ternyata lama-kelamaan ternyata bukan aku yang salah, tapi emang ini udah bahasanya gitu kan. Itu. Terus dari segi budaya masyarakatnya, setiap akhir pekan mereka itu tamasyanya di mana. Jadi kalau misalkan kita nih mencari tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang keren kan, pantai, gunung dan sebagainya macam. Apalagi di NTB itu, Nusa Tenggara Barat, kaya banget tuh dengan sumber daya alamnya. Nah, ini salah satu unik nih di masyarakat Bima gitu. Jadi mereka itu di sepanjang jalan mereka tamasya gitu di pinggir-pinggir jalan. Jadi mau panas, mau teduh di situ tuh mereka tamasya di situ. Bawa truk-truk besar atau mobil-mobil itu, terus tamasyanya di pinggir jalan. Awal-awalnya aku mikir emang nggak ada tempat lain, padahal di sini kan tempat wisata kan, keren-keren pantainya, gunungnya, tapi kenapa harus di pinggir jalan? Tapi ternyata memang itu suatu kebudayaan bagi mereka, udah suatu kebiasaan gitu. Unik Nah, ya.
itu untuk kehidupan bermasyarakatnya. Terus di sana juga banyak banyak kuda. Jadi kalau orang yang mau keliling Kabupaten Bima terus naik kuda bisa banget tuh di situ, kayak berasa jadi Tuan Delman Putri ya. mungkin ya. Banyak kuda di Oke. sana. Nah, satu lagi Teh, di bagian pendidikannya. Ya, Jadi boleh. aku merasa bahwa mungkin di daerah-daerah lain itu udah biasa dengan hal-hal ini, tapi aku secara pribadi ya, aku rasain bahwa ada satu keunikan di Kabupaten Bima, di mana di hari guru eh, guru-guru dan siswanya itu sangat antusias menyambut Iya. hari guru. Jadi si guru dan siswa itu menghiasi kelas-kelas mereka seperti orang yang lagi ulang tahun gitu. Orang yang lagi ulang tahun hiasi lah semua Kayak ruang-ruang pesta dong. kelasnya. Terus pas di hari gurunya, si guru itu akan dikasih surprise sama anak-anak, diucapin gitu. Nah itulah, jadi kayak kalau di tempatku kan nggak ada yang seperti itu. Pas di Kabupaten Bima, barulah lihat, wah ternyata walaupun mereka di daerah pedalaman, tapi eh, budaya mereka itu sangat keren dan itu hanya Sangat dilakukan luar oleh biasa orang-orang ya. kota. Ternyata di Kabupaten Bima itu tidak Unik. kalah jauh juga antusias mereka untuk menyambut Hari Guru. Lebih keren loh Hari Guru daripada Hari Pendidikan gitu. Itu aja. Keren Terima banget kasih ya. Teh. Jadi ya luar biasa sekali. Bahkan kadang ya kita aja yang di Jawa Aduh, merasa suaranya nggak ada ya nih. udah hari guru tuh ya udah biasa aja. Ya nggak sih Gilang? Kayak ketika kita ngadain hari guru, Gilang tahu nggak hari guru tanggal berapa? Tahu. Hari guru tuh kalau nggak salah nih ya, teman-teman boleh koreksi kalau aku salah. Tanggal 27 November. Dan itu tuh biasa aja gitu, nggak ada hal yang spesial. Bahkan hari pendidikan pun juga ya udah biasa-biasa aja. Tapi dapat cerita dari Katia, wah luar biasa ya, di Nusa Tenggara Barat sana di Kabupaten Bima, sebuah hari gitu ya, hari guru itu dirayakan dengan sangat meriah. Berarti antusias banget tuh sama pendidikan. Oke, back to Gilang. Gilang, ada nggak sih hal unik yang Gilang temuin? Oh, suara aku kecil karena kamera. Oke, Gilang, ada nggak sih Gilang hal unik yang Gilang temuin ketika menjadi relawan? Terlepas dari itu relawan Palestina atau relawan apapun. Hal unik. Banyak banget sih hal unik. Tapi lupa dari mana. Saking banyaknya ya, jadi lupa lagi. Oh iya, Banyak hari sih. guru tuh 25 November, benar-benar lupa, maafin aku. Oke, gimana Gilang? Hal uniknya apa? Hal unik banyak sih. Heeh. Karena kan Gilang Salah satu deh yang paling membuat Gilang terngiang-ngiang atau teringat kayak gitu. gini Ded, karena aku kan waktu itu kan suka keliling perusahaan, terus toko, majelis taklim dan pabrik dan lain sebagainya. Dan ketika Gilang itu banyaknya itu datang itu ke majelis taklim ya untuk ikut kajian-kajian kepalestinaan untuk menjadi relawan di sana itu ya. Dan banyak banget ibu-ibu yang nanyain, udah punya jodoh belum gitu ya. Itu sih Dit. Jadi aku itu gak tahu kenapa suka digemari sama ibu-ibu pengajian gitu ya. Untuk Kok digemarinya sama ibu-ibu sih, bukan gadis-gadis? Gak tahu nih. Itu para gadis itu kenapa kepada suka gitu ya. Itu sih hal unik nih, dikejar-kejar sama ibu-ibu. Okay. Malah sama ibu-ibu ya diituinnya, bukan sama gadis-gadis. Halo Mega. Halo Mega, Tani, apa kabar? Sehat? wah, luar biasa. Gimana ayah sama ibunya? Alhamdulillah, Teteh mohon doanya. Moga-moga sehat. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Tadi juga kami udah mendoakan, mudah-mudahan bapak sama ibu sehat. Amin. Iya. Ega, Gilang udah cerita, Tia udah cerita. Giliran Ega nih sekarang. Cerita tentang motivasi. Gimana sih ceritanya sehingga Ega itu memutuskan untuk menjadi relawan? Ini baru gabung udah langsung aku tanya ya, gak apa-apa ya. Mepet waktunya. Apa ya?
Jadi ceritanya pengen gabung ke relawan itu dikarenakan memang dari dulu Mega pribadi seneng gitu ya organisasi tentunya sebelum kita Iya. masuk ke organisasi yang relawan gitu ya. Senang organisasi karena memang banyak manfaatnya banget nih Teh kalau misalkan organisasi. Pertama kita bisa banyak pengetahuan. Terus banyak orang juga kenal sama orang-orang yang belum kita kenal gitu ya. Banyak ilmu yang didapat dari mereka yang belum kita kenal gitu. Nah, terjun ke dunia relawan itu dikarenakan memang gerakan hati Teh, gerakan hati ketika Gerakan kita hati. ketika kita melihat orang yang memang perlu ditolong gitu, perlu ditolong, jiwa solidaritas sebagai relawan itu muncul gitu, muncul apapun itu, meskipun hanya dengan membantu kita membantu dapat 500 perak nih ya, kita punya dapat 500 perak, tapi orang itu pengen minta lebih, kita bantu hanya 500 perak gitu, karena memang jiwa sebagai relawan itu muncul gitu tuh. Hanya banyak banget manfaatnya sebagai relawan, selain kita bisa membantu orang lain, kita pun bakal dapat jasanya dari mereka, misalkan jasa secara langsung gitu ya, entah itu nikmat diberi kesempatan, nikmat diberi rezeki yang berlimpah, nikmat diberi apa namanya, sesuatu hal yang lebih dari Allah gitu. Terus nikmat yang kita dapat itu luar biasa daripada yang kita beri. Nah, itu suatu hal yang benar Mega itu kalau masuk relawan nih karena dari Allah berkesan hati untuk menolong gitu. Karena kalau diukur dari segi materi ya, tadi juga dapat cerita dari Gilang, Kak Tia, terus Ega juga. Kayak nggak ada untungnya, ya nggak sih? Kayak kalau materi tuh kayaknya nggak deh. Karena justru malah nombok gitu. Justru Gilang tadi malah jalan kaki untuk menempuh tempat gitu. Justru malah Ega ngeluarin tenaga, ngeluarin waktu buat ngerawat gitu ya, seorang atau para penerima manfaat kayak gitu. Tapi pengalaman ya yang di garis besar menjadi seorang relawan tuh. Yang di garis jadi apa ya, semacam ya memang kita membantu orang lain itu butuh pengorbanan gitu ya, tapi di balik pengorbanan itu kita dapat lebih lagi daripada itu gitu, itu yang dari Allah kasih gitu. Iya benar banget. Terus apa perbedaan yang Ega rasakan ketika sebelum sama sesudah jadi relawan? Bedaannya gimana ya Kak, sebelum masuk ke relawan, yang pertama kali Ega masuk ke relawan itu di relawan apa sih namanya, waktu di keperawatan itu Teh ya, ada yang sama PPN gitu, kita tuh membantu Teh ngerasa enak aja gitu, sudah membantu orang lain berarti jasa kita oleh orang lain gitu ya, bantuan kita diterima oleh orang lain, otomatis orang lain itu mendoakan kita baik kepada kita. Terus kalau misalkan ketemu di jalan, iya ya yang waktu nolong saya gitu, nah bisa apa meskipun kita tidak tahu tapi mereka tahu kita gitu Teh. Jadi kayak ada saudara, ada orang yang doain kita, terus jadinya berkahnya tuh dari situ ya, keberkahan. Ya, betul Teh. Oke. Ini teman-teman, kisah dari Kang Gilang, Teh Ega, Kak Tia, itu tuh sangat inspiratif gitu ya. Apalagi ini baru beberapa menit doang gitu dari Instagram doang. Apalagi kalau teman-teman baca di buku Follow Story, itu pasti lebih lengkap lagi. Maka teman-teman yang mau baca kisah relawan, ada 19 orang relawan ini, silakan jangan ragu untuk PO hari ini terakhir. Boleh teman-teman DM Instagram YMA Publisher atau misalnya tulis di kolom komentar aku mau PO, nanti kita hubungi. Oke teman-teman, silahkan yang mau bertanya. Insya Allah nanti bagi yang beruntung ya, seperti biasa ya, YMA kan suka bagi-bagi tuh buku-buku gratis. Nah kalau teman-teman misalnya terpilih ya insya Allah dapat buku gratis. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar atau tulis di question, nanti akan dijawab oleh salah satu dari relawan yang ada di live Instagram ini. Kayak gitu.
Kita ngobrolin apa lagi ya? Kayak masih banyak yang perlu kita obrolkan, tapi waktu sama tempatnya kurang mendukung, apalagi sinyalnya yang kadang hilang timbul. Suara aku jelas gak? Jelas, jelas, jelas. Masih jelas. Jelas, jelas. Bergema gak? Enggak, Normal, normal. Enggak. Normal. Udah bagus. Enggak. Oke. Normal. Iya ya. Kemudian ada satu pertanyaan. Yang bolehlah kalau yang mau jawab acungkan tangan kayak gini ya. Kalau yang mau jawab gitu. Pertanyaannya adalah acungkan tangan kayak gini ya. Bagian mana di buku Volume Story yang membuat teman-teman ketika menuliskannya itu susah? Dalam arti susah tuh bukan susah nulisnya ya, tapi ya Allah saking gak bisa tergambarnya perasaan yang ada di diri kita tuh susah nulisnya. Siapa yang mau jawab? Aduh. Ya, Gilang. Ya, tidak kalau yang Gilang tulis itu ya, ada kan yang judulnya itu namanya keberkahan itu nyata. Iya, ada. Nah, di bagian itu itu yang paling paling susah gitu ya, karena memang tulisan itu nyata gitu ya, nyata banget, dan banyak banget keberkahan yang Gilang dapat itu. Tapi setelah dibaca lagi itu ternyata masih banyak tuh keberkahan yang memang tidak tertuliskan di sana gitu ya. Jadi itu hanya secuil saja sih keberkahan yang ditulis di sana, tapi sebenarnya masih banyak banget keberkahan yang Gilang dapatkan yang memang tidak bisa tertulis di sana gitu ya. Karena memang baru kepikirannya itu baru sekarang. Dan waktu nulis itu gak kepikiran sama sekali. Gitu ya. Itu sih kalau Gilang sih. Oke, pada bagian keberkahan itu nyata, keberkahannya apa? Silakan baca di buku Volume Story. Pertanyaan kedua. Kenapa memilih cerita itu untuk ditulis di buku Volume Story? Siapa yang mau jawab? Kenapa pilih cerita itu yang ditulis di buku Volume Story? Mega kan cerita tentang Ahsan, Katia tentang SLI, Gilang tentang Palestina. Oke, Katia tadi melambaikan tangan. Oh iya. Kenapa pilih Makasih cerita Teh. itu, Katia? Kenapa memilih cerita itu? Karena di dalam cerita itu mengandung bawang sih sebenarnya. Jadi itulah salah satu alasan aku juga sih kenapa harus tetap terjun ke dunia relawan, karena momen itulah yang aku ceritain di buku Volume Story itu, bahwa titik-titik rahasia ya di buku Volume Story itu. Jadi itulah yang alasan aku akhirnya dari SLI berhijrah ke Indonesia mengajar, jadi pengajar muda gitu. Jadi ya udah ada pengalaman ini nih, dan itu yang mengubah hidup aku, mindset aku. Akhirnya aku milih lagi untuk menjadi relawan dan mendaftar di Indonesia mengajar gitu. Oke, luar biasa sekali. Teman-teman, ini sudah mau maghrib gitu ya, langsung aja ke bagian akhir atau bagian penutup. Silakan Gilang sama Katia kasih closing statement-nya. Mungkin nanti Teh Iga kalau mau masuk lagi juga kasih closing statement. Gilang dulu, enggak? Iya dulu aja, aku. Katia dulu aja boleh. Ya ampun, Abang Gilang. Iya ya udah. Di akhir ya Teh. Jadi gini, kayaknya gini, gimana ya? Aku percaya bahwa tujuan hidup manusia itu adalah mencapai kebahagiaan, gitu kan. Nah, udah disinggung sama Abang Gilang bahwa tidak selama-lamanya kebahagiaan itu selalu tentang materi gitu kan, kejabatan dan sebagainya. Nah, setelah aku menjadi volunteer di beberapa daerah, aku merasa bahwa kebahagiaan yang punya value itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Nah, bermanfaat bagi orang lain adalah salah satu cara bagi aku ya, yaitu menjadi volunteer gitu.
Jadi ketika kita membagi tenaga, waktu dan ilmu sebagainya, itu adalah sebuah kebahagiaan karena pada dasarnya juga di akhirat nanti juga akan ditanyakan bahwa ilmu, jabatan kamu semuanya kamu peruntukkan kemana. Pastinya yang kamu udah berbagi belum kepada orang lain, itu sih menurut aku. Kayak sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan relawan itu menjadi jalan untuk bisa menuju itu ya Kak Tia ya. Benar sekali. Iya. Oke, selanjutnya Gilang, silahkan sampaikan closing statement-nya. Gilang. Simple sih kalau apa yang ingin Gilang sampaikan. Kita harus meyakini bahwa ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kita. Dan itu sudah terjadi kepada kehidupan Gilang. Gitu ya. Dan apa sih feedback dari apa yang kita dapatkan ketika menolong agama Allah? Kisah nyatanya ada di buku Gilang. Judulnya itu ke Palestina. Nah, jadi silakan teman-teman yang pengen penasaran dengan apa sih keuntungan kita menolong agama Allah, itu ada di tulisan Gilang. Silakan dibaca dan dipesan bukunya, jangan lupa nanti open PO-nya itu sampai sekarang ya, Den. Jadi silakan teman-teman yang mau membeli bukunya, silakan DM akun Gilang atau ke YMA Publisher. Ya, benar. Banyak kisah-kisah inspiratif di sana. Iya bener. Dan aku juga kayak ngeditnya tuh ya kayak luar biasa sekali. Aku jadi orang pertama yang bisa membaca tulisan kalian, terus bisa jadi orang pertama juga yang membaca kisah-kisah inspiratif. Dan aku gak nyangka banget sih ada bagian-bagian yang ngerasa wah luar biasa sekali gitu ya, orang terdekatku loh mengalami hal ini gitu. Orang terdekatku yang dia tuh ngorbanin waktunya, ngorbanin tenaganya, ngorbanin pikirannya gitu, tapi dibalas sama Allah tuh dengan hal-hal yang luar biasa kayak gitu. Apalagi ya kisah-kisah yang kayak Ega yang harus ngurus anak yang usianya baru berapa tahun sih almarhum Ahsan teh Gilang 2 tahun ya dia tuh ya. Iya, sekitar 2 tahun ya. Kecil kan. Nah, dia tuh menderita tumor ganas, terus ketemu sama orang tuanya yang dia tuh sangat sabar banget. Kayak biasa aja gitu, bahkan benjolannya kan di sini sampai nutupin hidung gitu ya, sampai matanya juga. Dan ngerasa luar biasa gitu, di sekitar kita tuh banyak loh orang-orang yang kayak gitu, tapi mereka tuh sangat bertahan. Dan kita kan gak punya apa-apa sebenarnya ya, seorang relawan tuh cuma orang yang dikasih tugas untuk nih salurin kalau misalnya ada donasi atau misalnya ilmu, nih transferin ilmunya kayak gitu. Kita cuma sekedar agent yang bisa ngasih jembatan lah ya istilahnya ya, untuk bisa ngasih bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan itu. Tapi kitanya juga ngerasa luar biasa bahagia, dan bahkan kita banyak mendapatkan inspirasi, banyak mendapatkan hal-hal atau pelajaran hidup yang akhirnya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena segala hal yang kita tempuh atau segala hal yang kita lakukan itu tidak hanya orientasinya tuh materi. Kalau orientasinya materi doang mah apa gitu jadi relawan gak guna banget, karena justru malah nombok ya gak sih, ongkos gitu ya, waktu sama tenaga keluar semuanya kayak gak ada. Kalau orientasinya materi kan kayak rugi besar gitu, tapi orientasi kita kan beda. Orientasi kita tadi bermanfaat, terus orientasi kita juga ngasih kebaikan kepada orang, terus orientasi juga untuk ibadah gitu ya, dan itu yang menjadi hati kita hangat kayak gitu. Sama satu lagi kayaknya aku juga mikir bahwa menjadi seorang relawan itu kayak kita lebih memahami diri kita sendiri loh teh, kayak ngebentuk karakter kita sendiri gitu. Jadi kita bisa paham bahwa oh ternyata aku itu survive-nya di sini gitu, aku itu batasnya sampai di sini. Jadi kayak bentuk sama lingkungan kerja gitu. Jadi itu baru lagi nemuin jati diri kita gitu gak sih Kak? Benar. Menurunkan ego dan ya bener, kayak aku aja ya sebelumnya kayak makan sama telur sama tempe tuh ya itu tuh udah sangat sederhana. Ketika pas di Oga Ilir kayak ketemu tuh sama telur dan tempe, itu adalah makanan yang sangat mewah kayak gitu. Bahkan aku sama Rafika ya pas aku di Oga Ilir tuh makan sama snack doang, nasi anget sama oishi snack kayak gitu. Itu tuh ya Allah nikmat banget bisa makan kayak gini. Iya kan, kayak luar biasa. jadi kita mau beradaptasi di lingkungan apapun. Iya
Iya, beradaptasi di lingkungan baru gitu. Apalagi yang aku ini banget highlight banget yang Gilang tuh banyak dapat keberkahan dari menjadi relawan. Kalau secara logika mah ya Gilang kayak gak ada apa ya, gak masuk akal gak sih ketika kita berkontribusi bagi umat, bagi orang lain tapi dikasihnya tuh lebih gitu. Padahal kan gak kayak kalau misalnya dagang ya, untung ruginya tuh jelas. Ya enggak? Kalau jadi relawan untung ruginya tuh abstrak, tapi kita tuh harus percaya bahwa ketika kita menolong agama Allah ya kata Gilang itu kita pasti ditolong juga sama Allah, baik itu dimudahin urusannya begitu ya, diluaskan rezekinya juga begitu kan, dan dilapangkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan nih bagi aku, bagi Katia, bagi Gilang dan semuanya yang punya hajat tertentu, dan bagi teman-teman relawan semuanya, apabila kita nolong orang lain bukan berarti pamrih ya, tapi kan udah jadi janji Allah juga, itu tuh ada balasan bagi kita. Oke, mungkin itu aja teman-teman, karena bentar lagi mau maghrib nih. Gitu. Sebenarnya di Sumatera Selatan jam 6 lewat 2 menit maghribnya, tapi kan di Jawa Barat dan di sana juga Di sini udah ada nih. Udah azan ya di situ. Iya. Oke, yang Katia udah malam juga, udah jam 8 nih kayaknya. Oke, kita ini aja ya teman-teman, kita akhiri live kali ini, semoga bermanfaat. Dan ada sesi 2 teman-teman. Jadi jangan puas untuk nyaksiin live sekarang aja, karena nanti jam 19 jam 7 malam ini bakal ada sesi 2 bareng Bang Sumarlin, terus Kak Indah sama Bang Andi. Jadi nanti stay di YMA, akan ada live sesi kedua. Nanti Gilang sama Katia juga ikutan juga lagi ya, biar kita bisa ketemu lagi. Saya bertemu di dunia virtual gitu ya. Oke, ini ada dari Katia nih. Ketika dari Ulfa nge-review lagi. Wah, luar biasa Ulfa. Terus ada dari teman-teman yang lain juga, makasih banyak ya udah nyaksiin live kita, semoga bermanfaat. Mari kita tutup teman-teman dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gilang, salam untuk tim You Peduli. Sukses selalu. Siap. Untuk You Peduli di Garut. Amin. Katia Waalaikumsalam. juga salam ya bagi teman-teman teman-teman di Kendari, Iya, dan iya. teman-teman SLI dan semuanya. Sekian dari saya, dari YMA Publisher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dadah. Ya. Makasih Gilang, makasih Katia. Iya, Nit, sama-sama. Terima kasih. Jangan lupa di-share, di-save. Jangan lupa di-share.